memang keputusan yang sangat sulit juga sebenarnya. Makanya kenapa kita bikin cerita Goodbye Men's Republic ini panjang, karena aku nggak mau ngumumin brand baru ini hanya dengan sekedar post aja, nggak menceritakan semua kisah di belakangnya tuh kayaknya bukan Yasa banget gitu. Ya, dan Kayak banyak yang bisa dipelajarin ya, terutama bagi pemula-pemula, startup pemula ya. Bener. Nah, makanya mungkin yang bikin heboh ini adalah banyak orang yang kaget, mereka ini mulai bisnis 5 tahun lalu, terutama anak muda, mereka mulai tuh karena terinspirasi Men's Republic. Yes. Ya, baru-baru ini kita dikagetkan dengan satu brand yang sangat ikonik dan menjadi inspirasi banyak anak muda gitu. Dan foundernya juga adalah seseorang yang juga sangat menginspirasi anak muda. Pernah saya panggil ya beberapa kali untuk memberikan inspirasi. Begini loh caranya berbisnis. Dia juga adalah orang ya anak muda yang berasal dari bawah dan kemudian naik ke atas menjadi inspirasi, mendapatkan banyak sekali penghargaan termasuk penghargaan internasional, dan tiba-tiba brandnya katanya tutup, ada yang bilang bangkrut. Men's Republic. Yasa Singgi sudah ada di studio saya. Hai Yasa. Halo, akhirnya. Lagi heboh of Men's Republic. Lu gila lu. Sampai banyak sekali ya. Finfok nulis gitu, banyak banget yang mengulas. Nggak nyangka ternyata gaungnya sebesar ini ya. Iya. Bahkan kemarin sampai Pak Subiakto juga bikin Pak postingan Subiakto juga. nulis ya. Selama sebulan ini ratusan orang yang kontak, tanya ke personal, di DM ribuan. Termasuk saya ya. Termasuk Om Helmi. What happened Yasa? What can I do? Cerita dong yang sebenarnya. Oke, jadi memang Men's Republic ini didesain untuk tutup. Jadi memang didesain untuk tutup? Didesain untuk tutup. Wow. Jadi memang waktu itu kan pertama kali ketemu Om Helmi buat podcast tuh kayaknya tahun lalu ya. Ya, tahun lalu ya. Waktu itu sebenarnya sudah rencana ini sudah didesain tahun lalu. Oh, jadi penutupan ini by design? Penutupan ini by design. Gitu. Cuma memang baru official bisa di-announce saat ini. Oke, sebelum ngebahas itu, Men's Republic itu adalah Yasa Singgi. Ya. Yasa Singgi adalah Men's Republic. This is your baby, Yasa. Betul. Ya kan? Jadi memang keputusan yang sangat sulit juga sebenarnya. Makanya kenapa kita bikin cerita Goodbye Men's Republic ini panjang, karena aku nggak mau ngumumin brand baru ini hanya dengan sekedar post aja, nggak menceritakan semua kisah di belakangnya tuh kayaknya bukan Yasa banget gitu. Ya, dan banyak yang bisa dipelajarin ya, terutama bagi pemula-pemula, startup pemula ya. Bener. Nah, makanya mungkin yang bikin heboh ini adalah banyak orang yang kaget, mereka ini mulai bisnis 5 tahun lalu, terutama anak muda, mereka mulai tuh karena terinspirasi Men's Republic. Yes, makanya gaungnya itu bener-bener kenceng banget. Seberapa besar sih arti Men's Republic untuk seorang Yasa atau influence-nya terhadap kehidupan Yasa, kita tahu juga dari bawah ya? Bener. Oke. Sangat amat besar Om, karena Men's Republic ini itu sebenarnya bukan hanya ceritanya Yasa loh Om. Men's Republic ini mereknya yang daftarin bukan Yasa, mereknya yang daftarin Papa loh. Jadi Papa itu waktu masih kerja sekitar tahun 2005-2006 sambil dia kerja kantoran, jualan pakaian dalam pria, namanya Men's Republic. Jadi Men's Republic ini merek yang ditinggalkan sama Papa, cuma Papa udah nggak lanjutkan lagi karena fokus balik ke kerja kantoran. Nah, waktu aku pengen mulai usaha, karena Papa punya merek nganggur, aku pakailah mereknya ini. Makanya aku selalu bilang Men's Republic ini ditutup ini berat, karena ini bukan hanya cerita Yasa, ini cerita dari... Ada Papa juga ada ya? Papa tuh ibaratnya dulu nitipin mimpinya lah, gua nih nggak kesampaian gedein brand. Ini legasinya dia dong ya? Ini warisannya dia bener. Ya? Ini gua nggak kesampaian bikin brand sampai gede, lu lanjutin. Makanya pas brand ini ditutup, aku pengen ceritain tuh secara berbeda gitu. Ceritanya jujur banget kan tuh, bener-bener dari permulaan, susah-susahnya, jatuhnya, bangkit lagi, sampai akhirnya kita nanti announce. Cerita sana dulu dong. Seberapa tinggi Men's Republic Yasa pernah bawa? What is your achievement from Men's Republic? Men's Republic itu kita mulai 2014 sebagai brand sepatu. Sebagai brand sepatu 2014. Sepatu dulu, ya Kita dalam waktu 3 tahun aja udah menjual 5.000 sepatu Om per bulan. Per bulan? Wow. Per bulan 5.000 sepatu. Lokal atau semua. impor? Lokal semua. Kita nggak ada impor. Dari awal memang nggak mau impor. Dari awal sekarang kan banyak banget tuh dari Cungko ya, dari Tiongkok nggak ada. Nggak ada. Komponennya mungkin memang ada ya.
komponen yang ada komponen yang memang tidak terhindarkan dibikin ya di Indonesia. Apa solnya ya? Ada solnya, ada kulit PU, PVC itu banyak yang nggak dari Indonesia. Nggak ada di Indonesia. Gitu. Tapi semuanya perakitannya yang nggak bikin semuanya Indonesia semua. Kita dalam waktu 3 tahun tuh bisa sampai 5.000 sepatu per bulan tuh mungkin the fastest local brand Growing, di sepatu waktu itu, pada saat itu. Waktu itu kan kita dalam waktu 3 tahun langsung masuk Forbes 30 Under 30 Asia. Di usia aku waktu itu 20 tahun. Sampai dicatatkan sebagai peraih Forbes 30 Under 30 Asia termuda. 40 under 40 ya? 30 under 30. 30 under 30? 30 under 30. 30 under 30 dulu. Forbes 30 Under 30 Asia tahun 2016 yang paling muda. Sepanjang catatan itu ada. Oke. Gitu di usia 20 tahun. Jadi Men's Republic itu dulu cepat banget. Memang cepat banget growingnya pada saat itu. 2016 titik tertingginya, 2017 kita sampai masuk ke Jerman kan pada saat itu kan. Kita mewakili Indonesia sebagai bisnis yang diangkat yang masuk dalam satu kompetisi terbesar. Oke. Namanya Global Student Entrepreneur Awards di Jerman. Jadi cepat banget memang pada saat itu. Dari 2016, 17, titik-titik tertingginya. Ibaratnya waktu itu aku udah mendapatkan banyak sekali hal-hal yang tidak didapatkan anak muda lainnya lah. Berkahnya banyak banget ya? Alhamdulillah. In terms of ekonomi juga? Dari sisi bisnis juga banyak gitu. Jadi udah sempat merasakan sampai titik-titik tertingginya banget. Omset tertinggi pernah berapa sih, Yesa? Setahun? Miliaran lah. Miliaran. Per bulannya udah sampai miliaran. Miliaran udah di atas 1 M. Gitu. Wow. Cuma 2016-17, nah 18-19 itu mulai makin banyak masalah. Masalah apa aja sih? Jadi ngelola duit 10 juta, 100 juta sama 1 M caranya beda ya Om ya. Mungkin nah di situ juga aku sadar kita tuh sebagai entrepreneur tuh punya kemampuan tuh beda-beda. Ada yang jago di titik 1 sampai 5, tapi ada yang jago di titik 5 sampai 7. Ada yang jago di titik 8 sampai 10. Apa itu? Misalnya kayak ada perusahaan yang udah sampai di titik A, dia lepas CEO-nya ke orang lain. Nanti pas udah IPO dilepas lagi ke orang lain lagi kan CEO-nya. Karena memang kompetensinya beda-beda. Ada yang jago nge-grow dari bawah, ada yang jago maintain pas udah gede gitu. Ada yang jago mengekspan. Ada yang jago mengekspan, betul. Ada yang ini pelajaran ya. Ada yang jago growing the business. Benar. Ya, tapi ada juga yang memang diperlukan orang untuk memaintain. Benar. Dan itu nggak ada itu kan masalah finansial, masalah SDM, segala macam ya. Betul. Tapi ada juga yang jago untuk membuatnya growing, yang kadang-kadang founder awal juga udah lewat. Ya, makanya banyak banget kan perusahaan-perusahaan yang udah pada saat makin gede, kenapa foundernya kasih CEO-nya ke orang lain? Itu by design, memang strategik. Karena memang setiap orang itu kan kemampuannya beda-beda. Gak ada yang lebih baik, gak ada yang lebih buruk. Ada yang memang jago di bawah, ada yang jago di atas gitu. Nah, aku ngerasa aku ini jago banget di bawah waktu itu. Develop ya? Develop itu jago banget. Kalau disuruh nangkap ide-ide bisnis baru. Iya. Kalau disuruh ibaratnya dikasih dari scratch, aku gedein tuh bisa. Gitu. Tapi setelah itu? Tapi di titik gedenya udah mulai MM-an, aku udah mulai butuh partner. Nah, waktu itu aku ngerasa salahnya Men's Republic itu adalah aku scalingnya ini salah. Misalnya, kalau perusahaan dulu di titik awal mungkin yang paling dibutuhkan adalah yang penting cari omset dulu Om, bener gak? Ya, yang penting sales marketing. Fokus tapi di situ ya. Kalau udah sampai 3-4 tahun kita masih fokus di sales marketing, ibaratnya kita bikin ngebangun tim bola, semuanya Ronaldo juga nggak bakal bisa menang Om. Jadi karena dulu aku masih muda kan, sangat semangat banget, pokoknya aku cuma fokus cuma satu, cuma sales aja. Expand aja terus. Ibaratnya waktu itu tim kita bisa sampai ada 25 orang, semuanya itu tim sales dan marketing. Kita tuh jago banget digital marketingnya gitu. Ibaratnya kita keluarin spend budget digital marketing tuh setiap hari gede banget per harinya. Endorse juga gede banget. Tapi ada banyak yang kita nggak perhatiin. Kita nggak punya tim finance, accounting, tax yang proper. Kita nggak punya tim purchasing yang bagus. Jadi ibaratnya beli barangnya jadi nggak well plan gitu. Terus bahkan kita lebih pilih hire tim marketing dibandingin tim produk. Tim produk tuh yang mikirin nanti trennya bakal kayak gimana, desainnya kayak gimana, terus efisiensi semuanya lah. Iya, betul. Itu kita nggak hire waktu itu. Jadi kita pokoknya fokusnya ke sales. Pokoknya sales. Betul. Dan dapurnya nggak pernah terlalu dipikirin. Iya, jadi ibaratnya satu tim cuma Cristiano Ronaldo
nggak punya back, nggak punya kiper yang bagus, nggak punya gelandang yang bagus, ya mati juga kan akhirnya kan. Kedodoran. Jadi aku pribadi sebagai CEO-nya, itu setiap bulan paling cuma nanya ke tim accounting aja, omset berapa? Oh segini pak, bisa gaji nggak? Bisa profit berapa? Segini. Ya udah aku kira itu udah bagus gitu om. Padahal kan sebenarnya kita nggak bisa ngelihat keuangan bisnis hanya dari satu ukuran, itu omset. Itu kan top line omset kan yang paling apa ya ibaratnya, yang paling receh lah sebenarnya. Bahwa yang sebenarnya paling penting kan adalah cash-nya ada apa enggak. Kalau dilihat di neraca ini gede asetnya, gedenya di mana? Di cash-nya atau jangan-jangan di barang semua? Atau di tagihan? Atau di tagihan semua. Dan Men's Republic mengalami itu? Mengalami kita kebanyakan barang. Overstock gitu. Jadi aku belajar, jadi kita mulai 2014. 15, 16, 17 kita loncatnya gila banget om. Benar-benar wah luar biasa banget. Pas udah di titik MM-an itulah 2018-19 kita udah mulai makin banyak trouble tuh. Karena keuangannya berantakan, cash flow-nya juga berantakan. Untung tapi nggak ada cash ya? Untung tapi nggak ada cash. Jadi merasa kayak lagi lari di treadmill. Perputarannya makin gede tapi di situ-situ aja. Gitu. Padahal kita ngelola uang semakin banyak, tapi uang cashnya nggak semakin banyak gitu. Karena keputar terus di situ kan. Dan itu ya kesalahannya karena pada saat itu aku sendirian kan, nggak punya partner sama sekali. Tidak bisa memanage brand ini secara proper pada saat itu. Bukan hanya manage brand, memanage perusahaan. Pada saat itu kan Men's Republic udah bukan sebagai brand lagi, tapi udah sebagai company kan. Udah puluhan timnya. Nah disitulah mulai merasa, wah ini banyak masalah nih di sini nih. Dan aku pun pada saat itu udah mulai ngerasa kehilangan api dalam bisnis. Semangatnya udah hilang om. Karena dulu kan pertama kali mulai bisnis, tujuannya kan pengen punya banyak duit, pengen kaya gitu kan. Dan tercapai. Dalam usia muda ya usia muda. Kaya. Pas lagi udah mulai jatuh, banyak masalah, semangatnya udah hilang gitu. Karena sempet ya? Sempet down? Sempet down, itu down banget. Tahun berapa ya, Sa? Itu periode 2018-19 gitu. Daunnya itu waktu itu, aku ini sekarang beratnya 77. Waktu itu aku stres tuh sampai 100 kilo om beratnya. Oh iya? 100 kilo, gede banget. Lu stres makan? Iya, karena ada insomnia kan, nggak bisa tidur. Atau karena susunya cocok gitu. Itu juga faktor kali ya. Karena insomnia nggak bisa tidur, ya udah begadang pasti makan terus kan. Gitu. Jadi itu waktu itu titik terberatnya sampai 100 kilo beratnya. Stres. Tiap buka WhatsApp isinya tagihan semua. Bahkan aku udah nggak berani datang ke kantor om. Segitunya? Iya. Gak banyak orang tahu kalau Yasa Singgi yang pembawa api semangat supaya anak muda berbisnis itu namanya, juga sempat stres ya? Iyalah, namanya manusia biasa sampai nggak berani datang ke kantor. Nggak berani datang ke kantor karena karyawan nanya, Pak ini gimana? Gue juga nggak tahu jawabannya apa. Bingung juga gimana, nggak bisa nyelesain. Kayak benang kusut aja gitu. Ini mau selesai dari mana dulu? Stok terlalu banyak, utang terlalu banyak, gitu. Nah itu 2018-19 itu titik kita down-downnya lah. Akhirnya juga sales juga menurun juga karena kita cut abis-abisan budget marketing, cut abis-abisan budget produksi, semuanya kita otomatis cut. Sales turun juga otomatis sales turun juga itu. Nah di titik itulah aku 2019 akhir, di titik itulah mulai kepikiran ini harus di turn around nih. Harus diselamatin abis-abisan gitu. Tahun 2019 akhir. 2020 udah semakin bagus, di awal kita lumayan bagus lah, kita udah mulai bangkit. Naik lagi. Udah mulai naik lagi. Langsung dihajar COVID lagi kan, 2020 awal. Kena lagi? Langsung kena lagi, hajar lagi. Jadi kita benar-benar naik turun banget brandnya dari yang awalnya udah bersinar banget, jatuh lagi, bangkit lagi, belum sempat bangkit secara pulihnya 100%, dihajar lagi. Oleh COVID gitu. Nah sampai akhirnya pas lagi dihajar-hajar sama COVID ini, justru menjadi titik balik. Di mid 2020 pada saat itu. Waktu itu kan aku bisnis selama 5 tahun lebih ini sendirian. Nah di situ kan aku mulai merenung, ini kenapa ya gue Men's Republic ini banyak masalah, kenapa ini stuck. Nah di situ yang aku ngerasa gue ini jago dari titik sini sampai sini, di titik sini sampai sini butuh partner. Unit partner. Harus ada orang yang melengkapi kompetensi yang aku punya. Aku ini striker, harus ada orang gelandangnya gitu. Nah akhirnya malah di titik-titik terberat itu, di saat waktu itu pilihan aku cuma 2.
mau tutup, Men's Republic tutup aja, atau tutup beneran ya, tutup dalam arti nggak beroperasional sama sekali gitu. Bener-bener aku mungkin ganti bisnis atau gimana, atau aku lempar lagi semua aset yang aku punya, masukin lagi ke sini, gitu. Aku pilih yang kedua. Yang kedua? Nekat lagi. Ini yang dilakukan? Yang dilakukan. Jadi lempar lagi semua aset yang aku punya, masukin ke Men's Republic, plus aku cari strategic partner dan investor pada saat itu. Jadi aku ngerasa, oke, ini kayaknya gue mulai harus bareng-bareng sama orang lain. Nah, di mid 2020, aku punya seorang sahabat yang kita udah invest bareng-bareng di bisnis lain sebelumnya. Dari tahun 2019, akhirnya dia masuk as a partner di mid 2020. Siapa namanya? Namanya Wesley. Itu teman sekolah ya? Nggak teman sekolah sih. Teman kenal setelah di dunia bisnis. Satu angkatan? Satu angkatan. Oke. Gitu. Lalu, same age? Ya. Same age. Wesley? Namanya Wesley. Kekuatan Wesley di mana? Wesley ini kebalikannya aku. Kalau aku otak kanan, dia otak kiri lah. Gitu. Dia orangnya sangat structure banget berpikirnya. Ngitung. Critical thinkingnya juga deep banget. Beda banget sama aku. Gitu. Nah, dan ini Yasa anggap bisa ini ya yang justru melengkapi kekurangan Yasa, justru bukan menjadi penghalang nih. Kan pasti kebayang berantem dulu kan? Otak kanan otak kiri. Ini gimana ya? Justru aku ngelihat gini Om, kita itu justru harus cari partner yang berbeda. Ya, tapi setuju. Visinya sama. Ya. Visinya ujungnya sama. Visinya sama. Kita sama-sama mau pergi ke sana. Oke. Cuma selama di perjalanan kita ngelengkapin, memang harus berbeda gitu. Kalau aku cari yang kayak aku lagi, makin hancur dong nih. Nabrak pohon loh. Iya. Makin kacau dong ini semuanya. Ini rumusnya mencari partner. Saya kan cukup banyak ya. Buku saya bisnis primbon itu saya ngomongnya finding business soulmate. That's not easy. Salah satunya itu bahwa partner itu harus melengkapin, ya saling melengkapi. Betul. Nggak boleh ada dua double karakter. Nggak boleh ada dua matahari. Benar. Jadi beda banget sama aku Om. Ibaratnya aku ini orang nyerang, Wesley orang bertahan. Wesley lebih introvert. Banget introvert. Nggak main sosial media sama sekali. Enggak beda banget ya? Enggak banget. Kalau aku orangnya suka main sosmed gitu, aku orangnya narsis. Iya, narsis lah. Maksudnya aku berani tampil. Aku dia enggak. Tampil nggak ada masalah sama hal. Dia ngomong di depan kamera aja nggak mau gitu. Jadi sangat berbeda banget kan dari sisi karakternya. Tapi aku ngerasa dia melengkapi aku banget. Dan aku punya teori gini Om. Kita tuh cari bisnis partner nggak harus dari sahabat kita. Setuju. Tapi make sure yang menjadi bisnis partner kita bisa menjadi sahabat kita. Oke. Jadi aku sama dia awalnya nggak begitu dekat. Maksudnya bukan yang udah kenal 10 tahun, 15 tahun, nggak. Aku kenal sama dia mungkin 3 tahunan sebelumnya. Tapi pas aku berpartner sama dia, kan kita invest bareng-bareng di bisnis lain tahun 2019. Aku ngerasa, cocok. Kok gue dilengkapi sama dia ya? Banyak kliknya ya? Banyak kliknya, walaupun padahal berbeda semuanya. Dan aku ngerasa, partner terbaik itu adalah partner yang memaksa kita untuk bertumbuh. Pas setiap kali aku ketemu dia, aku ngerasa, gue dipaksa untuk bertumbuh gitu. Aku malah banyak belajar sama dia. Akhirnya jadi mid 2020 dia masuk ke Men's Republic bareng-bareng. Terus kita raise fund di mid 2020. Dapat investor. Kita dapat investor. Angel. Institusi keuangan, tapi memang kita nggak bisa, kesepakatannya kita nggak bisa sebutin keluar. Jadi mid 2020 setelah aku dapat partner, akhirnya kita raise fund dari sebuah institusi keuangan, dapat fundnya, dan pada saat itu mid 2020 keputusan pertama yang kita pengen ubah adalah perubahan besar-besaran Men's Republic. Dari mid 2020 tuh rencananya udah ada. Kenapa kita pengen ubah besar-besaran si Men's Republic ini? Awalnya kan aku ngegedein Men's Republic ini tujuannya mau di fashion aja Om. Bikin Men's Republic, aku udah daftarin lagi Women's Republic. Fashion Republic udah ada. Sports Republic aku udah daftarin. Jadi aku daftarin banyak nama. Banana Republic aja lo gak bisa. Bukan. Ntar dituntut. Dituntut lah. Jadi aku udah daftarin banyak nama. Banyak brand. Tapi semuanya di fashion. Nah, pada saat aku joinan sama partner aku ini, Wesley, terus kita raise fund, kita agak berubah visi perusahaannya. Yang awalnya kita pengen cuma di fashion, kita berubah fokusnya itu di 3 hal. 1 di lifestyle, 2 di direct to consumer, 3 di digital. Gampangnya sih ngejelasinnya kita pengen jadi LVMH-nya di Indonesia. Yang punya LVMH, yang punya LV, punya apa banyak banget gitu. Nah, kita pengen kayak gitu dan nggak mau terbatas di fashion. Kita pengen di lifestyle. Nah, kalau kita bikin, by the way nama holdingnya sekarang Fortius. Fortius. Apalagi artinya nih? Fortius itu ini Om. Fortius, Citius, Altius? Iya, tagline-nya Olimpik kan. Iya. Nah, one of the Olympic.
Fortius ini kita pengen masukkan ke lifestyle. Kalau misalnya fashionnya aja udah punya banyak banget, Men's Republic, Women's Republic, Fashion Republic, Sports Republic, manage-nya susah. Masa kita satu fashion, brandnya ada banyak banget. Harus growing brandnya susah ya? Growing brandnya susah. Jadi gitu. yang di idenya sekarang apa? Jadi cukup idenya satu brand? Kita efisiensi aja, semua brand fashion atas nama satu brand aja. Republic. Akhirnya kita daftarin haki baru, keluar nama baru Republic. Tok. Nggak ada mensnya, nggak ada womensnya, nggak ada fashion, nggak ada kids, nggak ada sportsnya, hanya Republic. Jadi kalau spending budget cukup satu brand? Betul. Karena lebih gampang dari banyak brand ya? Iya, 2019 itu kita udah tes Om. 2019 kita udah tes jalanin Women's Republic. Jadi Men's Republic jalan sendiri, Women's Republic jalan sendiri. Dan kita kelabakan. Karena sangat sulit menjalankan dua brand yang jalannya berbeda, satu cowok satu cewek. Masing-masing harus bikin segmennya masing-masing, timnya juga terpisah. Terpisah, ya. Semuanya terpisah. Kita kewalahan ngejalaninnya. Nah, akhirnya kita pikir jadikan saja Republic ini brand unisex yang meng-cater semua ide awalnya. Ada women's juga, ada men's juga, ada fashion, ada lebih ke sportnya juga. Jadilah satu nama Republic. Nah, jadi setelah dapat partner, kita raise fund, ketok palu. Keputusan pertama shareholders meeting adalah merubah Men's Republic. Cuma merubah Men's Republic ini kan nggak bisa Om, kita habis oke, kita selesai shareholders meeting, besok ubah Men's Republic. Nggak bisa dong. Kenapa? Kita masih punya puluhan ribu stok barang. Semua packaging lama, material promosi yang lama. Kita masih punya barang di consignment toko-toko offline. Gitu. Marah dong kalau diganti ya. Nggak bisa dong gitu kan. Mereka bisa marah semua. Dan ini kan proses investment ini kan, pasti Om Helmi ngalamin proses legalnya kan banyak Om. Due diligence-nya banyak kan. Aku ngirim rekening koran, shareholders agreement, waduh cek satu-satu, masing-masing punya lawyer. Nah, proses itu baru selesai semuanya rampung setahun setengah. Sampai which is right now. Makanya aku baru bisa announce ke publik, Men's Republic akan tutup, berganti menjadi Republic sekarang. Karena udah selesai proses legalnya. Terus kita udah tarik semua barang-barang kita yang di semua toko offline rekanan kita. Stok kita juga sudah habis, masih ada sisa sedikit sih. Material promosi yang lain juga udah beres semuanya. Terus masalah-masalah dengan, ibaratnya masalah keuangan dengan legal perusahaan yang lama, juga sudah beres semuanya. Udah diberesin kan semua. Kita ganti perusahaan juga. Dulu Men's Republic itu... Perusahaannya pun diganti? Ganti. Bukan cuma brand nih diganti? Bukan cuma brand. Udah gila loh. Gitu, karena... Kenapa nggak melanjutkan? Karena kan bisa nama PT dengan nama brand kan bisa beda ya? Karena ada orang asing, Om Helmi. Oh, di Men's Republic? Yang di baru ini di Fortius. Oh. Karena PT Paramita Singgi, nama yang lama. Men's Republic itu, nama PT-nya PT Paramita Singgi, itu kan perusahaan lokal. Kan nggak boleh masuk ada orang asing. Jadi kita karena bikin... PMDN ya? Iya, jadi sekarang kita, ini PMA? Sekarang bikinnya PMA. Fortius ini PMA. Gila loh. Gitu, jadi kan perubahannya banyak banget tuh Om. Perubahan legalnya PT Paramita Singgi ditutup, secara haki Men's Republic juga ditutup. Kita keluar dengan nama baru Republic, keluar dengan nama holding baru yaitu Fortius. Lu pinter banget, belajar di mana sih biasa? Om Helmi dong, gimana sih? Kan kenal sama Om Helmi, strateginya udah gila. 8 tahun, 9 tahun sering ngobrol. Aduh. Gitu Om, jadi setelah semuanya ini rampung, akhirnya kita mau announce kan. Announce dengan cara yang juga menarik perhatian. Nah, ini kita mau announce Om, ini aku cerita proses berpikir kita menyiapkan ini ya, sampai akhirnya kenapa kita announce ini. Kita meeting sama semuanya, kita mau announce kayak gimana nih? Oke, kita siapin budget gede banget awalnya, cerita awalnya. Kita bikin announce-nya gila-gilaan Om. Sekarang kan lagi zaman orang-orang pada pasang billboard. Ke New York Times, terus di mana, di Jakarta, Erigo, ya gitu-gitu kan. Erigo, senior saya, Mas Adat. Semuanya lagi bikin yang festif gitu, yang wow banget. Yang wow dan budget besar. Budget besar. Kita udah nyiapin kayak gitu Om awalnya. Mau pasang billboard di mana-mana. Udah siapin, motor kan suka ada papan iklan di belakang Om. Kita udah siapin tadinya awalnya 2.000 motor keliling Jakarta. Semuanya pakai logonya Republic yang baru. Tadi udah mau begitu Om. Semua influencer semua udah dikontekin semua. Buat ini bikin festif banget gitu, gede banget. Nah pas kita lagi meeting, sampai akhirnya ada celetukan kayak gini. Sebenarnya tujuan kita rebranding ini apa? Perubahan ini sebenarnya tujuannya apa? Apakah cuma mau bikin wow aja? Atau sebenarnya kita mau nyampein message yang lebih deep daripada sekedar festif? Gimana kalau campaign ini semuanya, rencana ini kita bikin nggak jadi yang festif, tapi kita bercerita secara jujur aja.
kepada audiens kita, kepada customer-nya kita, Yeah. customer Men's Republic yang lebih dari 100.000 orang selama ini yang ngikutin kita, supaya mereka tahu perjalanan di balik sebuah brand itu seperti apa. Tujuannya bukan bikin buat wow, kalau lihat di billboard di mana-mana wow. Ini tujuannya adalah supaya dia lebih dekat sama kita, mengetahui proses di baliknya ini seperti apa. Bahwa sepatu yang teman-teman pakai itu perjuangannya banyak. Ada puluhan orang yang hidupnya tergantung dari sepatu yang teman-teman pakai. Bukan ada puluhan kali, ratusan. Ratusan. Ada CEO-nya yang udah nyaris bangkrut berkali-kali, yang udah mati-matian mempertaruhkan semua hidupnya di bisnis ini. Itu tujuannya Om. Supaya get the feeling. Dan dimakan banget ya? Dan ternyata itu diterima dengan... Oh iya, semua orang kaget. Ih, Yasa menceritakan the death of the brand. Dari brand yang demikian ikonik ya. Mungkin hampir-hampir cult branding tuh untuk anak-anak tertentu kan. Banyak Iya, ya. benar. Jadi, dan... Bayangin Om, ada yang sampai nge-DM, bilang kayak gini, Men's Republic, saya pakai kamu dari zaman saya SMA, kuliah, sampai sekarang saya punya anak, total saya punya 17 sepatu Men's Republic. Saya aja nggak punya, aku aja nggak punya sampai 17 Om. Iya. Jadi kita, pada saat kita announce goodbye Men's Republic, itu gila banget. Responnya. Gila banget Om, itu ribuan customer Itu kita. yang lu mau kan sebenarnya? Itu memang yang Pinter loh. aku harapkan supaya semua ini keluar. Bayangin saya komen, Pak Bin nulis banyak akun-akun medsos yang menulis menjadi pembahasan. Karena Men's Republic itu is not only brand, itu adalah inspirasi. Benar. Banyak membuat anak-anak muda kepengen menjadi seorang Yasa Cindy. Iya, benar. Yang dari bawah gitu ya, papanya lagi masalah dan dia step up dan menjadi cerita lu dagang kaos pertama aja tuh menarik banget tuh. Ya. Tapi bener Om, memang jadi kalau yang di medsosnya Men's Republic, yang keluar kan customernya nih. Ribuan customer kita curhat cerita, kenapa begini. Kalau di IG aku, yang cerita adalah aspiring entrepreneurs yang dulu memulai bisnis karena Men's Republic. Dan sekarang bisnis udah jadi semua. Jadi gila, aku ngerasa Men's Republic ini 6 tahun lebih berkarir di dunia industri kreatif di Indonesia. Inspirasi, dampaknya gede banget. Itu kita setiap hari datang ke kantor, bacain semua komen-komennya, itu bener-bener kita sampai terharu. Karena bener-bener bagi kita aja orang dalam, kita nggak pernah menyangka apa yang kita kerjakan sampai sebegitunya. Ada nggak yang paling touching tuh yang selain punya 17 itu apa sih? Kita dikirimin makanan ke kantor Om, dikirimin makanan sampai surat. Dia cerita panjang lebar bahwa dia cewek bahkan, beliin suaminya, beliin kakaknya, beliin papanya sepatu Men's Republic. Dia kirimin kita makanan sebagai rasa terima kasih sama ini. Gitu. Jadi kita bener-bener merasa amazed banget. Kita bersyukur banget punya audiens customer yang sebegitunya. Aku punya teman-teman baik, punya mentor-mentor seperti Om Helmi, semuanya yang care, yang langsung nanyain. Dan aku baru sadar ternyata perjalanan Men's Republic ini udah bukan hanya menjadi perjalanan Yasa sendiri aja. Tapi udah menjadi... Yasa, gue tuh jarang loh. Orang mau bangkrut, mau apa, gue nggak peduli. Begitu Yasa, ingat DM saya apa isinya coba? Yasa, terus sedih ya, sedih. Apa yang bisa aku bantu? Gitu. Nggak pernah gue menawarkan. Iya, benar. Because aku tahu banget, saya tahu banget perjalanan seorang Yasa. Betul, jadi keren. Memang goodbye ini, kata-kata goodbye memang, kenapa kita pakai kata goodbye? Karena perubahannya terlalu drastis. Merek Men's Republic memang tidak digunakan lagi secara haki. Kan tuh haki sepaket, nggak bisa haki diubah kan Om. Harus didaftarkan yang baru. Nama Republic harus daftar baru, nggak bisa menggunakan haki yang lama. PT yang lama, PT Paramita Singgi, diganti juga kan, ditutup juga. Dengan baru PT Fortius. Kepemilikan yang lahir ini udah bukan punya Yasa sendiri. Ada teman-teman aku juga, ada partner. Ada strategic partner. Ada strategic partner, ada investor. Tim yang mengerjakan, kita hire banyak orang semuanya baru Om. Oh, yang tim lama nggak dipakai sama sekali? Pakai. Cuma kan tim lama ini ibaratnya semuanya anak-anak digital marketing. Aku nggak pernah hire. Bayangin nih Om, ini kesalahan aku juga ya. Selama aku 6 tahun jalanin Men's Republic, 6 tahun Men's Republic tidak punya footwear designer. Karena kita kasihkan ini aja, udah produksi. Jadi kita itu saking percaya dirinya brand kita bagus. Kita ngerasa brand ini bagus Om. Kita yakin jual produk tipe apa aja yang penting tempel brand Men's Republic pasti ada yang beli.
and it happens. Terjadi gitu. Tapi itu tidak bisa terjadi selama-lamanya. Pada saat brand makin gede, ya udah nggak bisa lagi Jadi dong selama kayak ini gitu. cuma nyontek-nyontek aja gitu? Nggak nyontek, jadi desainnya pakai mulut om. Pakai mulut? Jadi ini diginiin gitu? Iya, ini aku ambil dari Pinterest, ambil dari mana, ini ubah warnanya, tinggiin semua segala macam. Nggak pernah ngegambar sama sekali loh. Itu Men's Republic dimulai sampai segede itu om, itu dapurnya begitu. Nah sekarang kita hire footwear designer aja dari international brand untuk ngedesain yang Om Helmi bikin ini. Yang Om Helmi pakai itu adalah desainer international brand om. Ya. Gitu. France. Jadi itu ada tulisan Helmi sebelah kiri ya. Iya. Sebelah kanannya Yahya. Oh, special design. Betul. Jadi, ya, jadi semuanya kan baru, makanya oke, kita tutup aja lembaran lama. Kita say goodbye Men's Republic and welcome to Republic. Gitu. Dan ada satu lagi om, yang kenapa ini urgent banget, kenapa kita harus ubah. Om Helmi sebaca ya gak, yang 2020 aku terkena kasus logo. Jadi ceritanya gini, 2017 Men's Republic bikin sebuah logo sama seorang desainer. Nggak murah logonya, ya memang nggak mahal-mahal banget tapi jutaan lah gitu. Kita bikin logo sama seorang desainer, jadilah logo Men's Republic yang terakhir ini, perisai bentuknya. Aku kenalnya lewat online aja, nggak kenal secara personal sama si desainer logo ini. Itu tahun 2017 bulan Oktober. Udah deal semua, aku pakai jadi semuanya. 2020 awal, pas habis mau bangkitin si Men's Republic ini, aku hire seorang konsultan brand untuk bantuin Men's Republic benerin nih. Konsultan brand aku menemukan bahwa logo Men's Republic yang udah aku pakai hampir 3 tahun ini ternyata plagiat. Wow. Itu wah, persis om. Persis Indonesia. Nah, ceritanya gini om. Jadi aku dikasih lihat dong. Wih, gila, kaget banget nih. Bayangin om, ibaratnya kayak kita punya anak. Kita tahu anak kita itu bukan punya kita gitu. Ternyata gitu kan. Aku kaget setengah mati. Ini udah gua nyetak banyak banget molding, sepatu masih banyak banget, packaging semua segala macam. Logonya bukan punya kita ternyata om. Ternyata logo yang dibikin sama yang kita bayar, copy paste desainer dari Irlandia. Yang udah dibikin sama desainer Irlandia tahun 2013. Untung dia nggak ngesu. Nah, enggak. Untungnya. Tapi kan aku gini om, aku langsung konsultasi sama lawyer kan. Secara legal nggak salah, karena logo itu belum didaftarkan di Indonesia. Tapi secara etika kan nggak bagus. Dan aku nggak mau menjalani bisnis nggak ada etikanya. Kalau customer tahu, audiens tahu, mereka juga kecewa. Kenapa Men's Republic begini kan? Nah, aku mikir ini gimana? Dan ternyata yang lebih bingung lagi om, itu kan logo yang kita bikin 2017. Dia ketahuan nyontek sama desainer Irlandia yang dibikin tahun 2013. Kita menemukan lagi, ada satu logo lagi yang mirip seperti kita punya dan mirip sama seperti yang desainer Irlandia bikin 2013, cuma di flip aja. Tahun 2011, punya orang Inggris. Kita bingung om, mau nyelesainnya gimana? Mau beli sama yang siapa? Mau beli sama orang Irlandia apa sama orang Inggris? Bisa jadi itu orang Irlandia ngambil juga dari orang Inggris. Atau bisa jadi orang Inggris sama orang Irlandia udah jual ke orang lain itu desainnya. Kita mau kejar ke siapa? Gitu. Kalau kita langsung ganti logo pada saat itu, kita masih punya puluhan ribu stok barang. Materi promosi semua segala macam nggak bisa diganti. Akhirnya yang aku lakukan adalah aku kontak orang Irlandia ini. Tanya, gue pengen beli, gue suka sama karya desain lu ini. Gue pengen beli, dan tidak ada jawaban sama sekali. Nggak dijawab sama sekali, sampai hari ini. Nah, akhirnya itu terjadi, itu juga menjadi salah satu pemicu alasan harus ada perubahan nih, dari sisi brandnya. Plus ketemu partner, Wesley, dapat investment, sekalian kita ubah habis-habisan. Gitu. Itulah, the story behind. Nah, itu kan orang-orang nggak pernah tahu masalah itu. Nah, orang suka nanya gini, ya kenapa mau ganti brand aja menceritakan seperti ini? Satu om, aku ngerasa di dunia ini sekarang nih, di dunia digital kita, medsos kita, sudah terlalu banyak cerita-cerita heroik, cerita-cerita keberhasilan tuh udah banyak om.
tapi belum ada cerita penyeimbang yang real bahwa hidup ini sepaket datangnya, bukan hanya keberhasilan, ada juga kegagalannya. Nah, aku pengen tampil berbeda, bukan menceritakan ini dia langsung brand baru kami, dapat investment, dapat partner baru, ini dia brand baru. Semua orang pasti bilangnya keren-keren aja. Tapi kalau aku secara jujur menceritakan proses di balik ini, nggak semua orang mau melakukannya. Dan justru ini bakal menjadi bekal banyak buat semua aspiring entrepreneurs yang pengen memulai bisnis. Gitu Om ceritanya. Ya saya agak ketipu tapi nggak ketipu juga. Now I understand. Keren. Gitu Om. Jadi keren. Memang Men's Republic ditutup by design. By design. Nah, kenapa ini kemarin ini viralnya berlebihan? Satu, banyak yang nggak baca sampai selesai ceritanya. Kenapa? Semua ceritanya aku selalu tulis to be continue. Panjang. To be continue. Lu kayak ngarang cerpen deh. Oh, sampai ada yang komen, kayaknya harus dibikinin film di Netflix nih. Kayak founders ya. Iya, jadi semua cerita aku, baik di IG aku maupun Men's Republic, semuanya tulisnya to be continue. Dan semua cerita itu ada tahun-tahunnya loh. Tahun 2018, 19. Jadi bukan what's happening now, tapi yang udah lewat. Nah, cuma udah viral duluan di mana-mana Om. Di Twitter, di media, di mana-mana segala macam. Ya udah deh. Termasuk gue kan nggak baca semuanya lah. Ini orang sekarang lah, saya kan lagi mau bikin seminar tentang Metaverse. Metaverse? Ya, tanggal 16 Desember tuh dengan Om Daniel Surya ya. Udah jelas tuh di situ. Apa daftarnya kemana gitu, investasinya berapa. Anak sekarang nanya, bayar apa enggak? Padahal semuanya ada di situ. Hubungin siapa ya? Padahal itu cuma satu flyer doang. Ya, hubungin siapa ya? Ya, investasinya berapa ya? Jadi di situ semua tuh kadang-kadang kita, lu tuh tinggal baca doang tau nggak? Iya. Jadi apalagi punya Yasa ya. Iya kan tuh cerita panjang bersambung banget, gitu. Panjang banget gitu. Dan tapi aku kaget juga cerita bersambung itu yang ngikutin banyak banget Om. Bener banyak banget. Lu gila. Itu kalau Om Helmi lihat tuh semuanya komen-komennya gila. Komennya panjang banget. Karena semua orang care tau nggak? Iya. Ini kan apa brand Indonesia, anak muda gitu. Ya saya itu kan inspirasi. Lu sadarin apa enggak, lu tuh produk lu, Yasanya itu menjadi sebuah apa ya? Amin. Ya, bersama hidup orang lah. Benar. Yasa, what is the lesson learned dari matinya brand apa Men's Republic ini dan perusahaan apa brand baru yang dibuat? Pada saat aku berhasil turn around masalah di company ini Om, dari yang Men's Republic ini nyaris mati beneran, sampai akhirnya aku bisa bangkit lagi, dapat partner, dapat strategic investor, terus kita sekarang ngumpulin tim orang-orang terbaik semua, kita udah siap buat launching yang baru nih Republic. Aku ngerasa bahwa bisnis adalah refleksi dari diri kita. Dulu Men's Republic hancur begitu karena akunya Om, aku nggak menyalahkan siapa-siapa Om. Jasa banget ya? Itu corporate culture-nya jasa banget? Itu semua salah aku. Tanggung jawab full 100% salah Yasa sebagai CEO-nya. Keberhasilan dan kegagalan? Keberhasilan dan kegagalannya. Oke, terus? Karena kenapa? Karena gini Om, dulu waktu titik-titik 2018-19 banyak masalah, ya aku bilang aku kehilangan api, aku sangat amat cuek sama bisnis. Karena aku merasa mungkin jenuh juga, mungkin udah capek juga, burn out juga, gak punya partner sendirian. Tapi aku udah bener-bener sebodoh banget. Ibaratnya datang ke kantor mau bikin produk kayak gimana, udah terserah deh, gitu. Dan aku sempat ada di titik kayak gini Om. Aku nggak peduli produk yang aku jual ini kayak gimana. Mau jelek kayak, mau nggak bagus kayak, yang penting laku di pasaran. Dalam arti, aku nggak make sure proses R&D-nya ini secara proper. Dan aku juga sempat sampai di satu titik merasa, bisnis ya bisnis, gua ya gua. Jadi aku sempat Om, mungkin ya 2018-19 itu ya, aku itu tidak muncul sama sekali membawa nama Men's Republic. Segitunya? Karena aku mungkin udah capek atau udah jenuh, udah gimana. Jadi aku ke mana-mana pakai sendal jepit aja, nggak pernah pakai Men's Republic. Kalau ditanya Men's Republic produk terbarunya apa aja, aku juga udah nggak tahu. Anak-anak yang di kantor yang tahu gitu. Secuek itu. Nah, dan waktu itu kan juga aku cuek banget sama fashion tuh Om. Bayangin, masa yang punya brand fashion cuek sama fashion gitu loh. Sampai ibaratnya berat sampai 100 kilo, tiap hari aku cuma pakai celana jogger, kaos gombrong, sandal jepit, udah gitu aja. Nggak menghayati, nggak bakal bisa Om.
beda. Aku bisa turn around ini karena aku mengubah diri aku sendiri dulu. Dari Yasa yang seperti itu, aku taruh hati aku ke brand ini lagi. Aku sampai ngurusin badan kan hampir 25 kilo, Om. Dari proses perubahan ini. Menyalakan api kembali. Menyalakan api kembali. Jadi aku menyalakan api itu bukan dari luar, tapi dari dalam. Yeah, sure. Dari aku turunin berat badan, oh semangat lagi nih, gue jadi ganteng lagi. Senang lagi sama fashion lagi. Keluar masuk, selama proses ini Om, setahun setengah ini, aku tiap hari keluar masuk toko fashion dan pabrik fashion. Untuk ketemu sama orang-orang di industri dan nanya, gimana sih bikin produk yang bagus? Yang ini gimana? Bener-bener sampai hatam banget Om. Jadi, aku punya satu prinsip namanya beginner's mind. Beginner's mind. Beginner's mind adalah momen di saat hari pertama dulu kita mulai bisnis. Yang seringkali kita udah hilang pada saat kita udah 4 tahun, 5 tahun. Yang aku lakukan sekarang adalah menyalakan beginner's mind aku lagi. Aku reverse engineering. Keinginan belajar, ya. Benar. Keinginan mencari tahu. Benar. Ya. Aku mengulang Yasa yang 6-7 tahun yang lalu. Yang lagi, lapar-laparnya. Yang lagi kerius-keriusnya. Belajar kiri kanan. Sampai aku tidur tuh, di rumah tuh ranjang kiri kanan tuh sampel barang semua Om. Sebegitunya sampai sedalam itunya. Jadi produk yang kita luncurkan di Republic ini benar-benar produk yang benar-benar datangnya tuh dari hati banget. Bukan lagi yang asal-asalan gitu. Nah, lesson learn-nya adalah yang paling penting itu tadi. Mulai dari diri sendiri dan selalu harus punya yang namanya beginner's mind. Ingat momen pertama, hari pertama, bagaimana kita memulai itu. Itu yang aku udah kehilangan waktu itu. Dan pada saat itu menyala lagi, semuanya berubah. Karena beda Om, pada saat kita punya semangat jalani bisnis, datang ke kantor, ketemu orang, ketemu karyawan, ketemu tim, ketemu partner, mereka bisa feel the vibes, bisa ngerasain feel the energy. Itu kelihatan banget gitu. Nah, aku sempat kehilangan momen-momen itu sebenarnya. Dan pada saat apinya kembali lagi, itu dia momennya. Momen yang akhirnya bisa membangkitkan sampai akhirnya sekarang keluar si Republic. Gitu. Seneng banget ya? Senang Om, senang. Launching kapan? Harusnya kalau nanti Om Helmi udah tayang ini harusnya udah launching sih, karena kita dalam beberapa hari ini harusnya akan launching. I wish you luck. Terima kasih banyak bless you, Yasa. Om Helmi. Ya. Siap. Oke, jadi itulah bincang-bincang saya dengan Yasa Singgi, ya idola banyak orang, anak muda dan juga kita-kita yang senior ya. Karena kita senang banget ada anak muda dari nol, dari bawah gitu, dan kemudian dia menjadi ikon, produknya menemanin cukup banyak generasi gitu ya, dan kemudian dia membuat satu keputusan yang luar biasa, mematikan brand di mana dia hidup, menjadi kaya, menjadi hebat, menjadi terkenal dari sana. Dan tetapi ternyata semuanya sudah dipikirkan dengan segala macam alasannya. Jadi ini juga menjawab pertanyaan banyak orang, kenapa sih ada apa dengan Yasa? Sampai saya DM, saya WhatsApp, Yasa, gitu, what happened gitu. Gue sedih nih dengarnya. Ada yang bisa gue bantu? Saya jarang gitu menawarkan bantuan seperti itu karena we care. Ya kita doakan, ya Yasa sukses ya. Siap. Terima kasih banyak Sukses Om Helmi. ya. Semoga tetaplah menjadi sebuah inspirasi. Siap. Thank you. Ya lagi-lagi kita banyak sekali lesson di sini, ini daging semua nih. Ya tentang bagaimana cara memilih partner. Dia tadi ngomong tentang beginner's mind. Keren banget itu ya. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye.